Nabi alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, man arsyadal a'ma, siapa saja yang menunjukkan kepada orang yang buta. Arsyada menunjukkan, al-a'ma orang yang buta. Biyadihil yusra, dengan tangannya yang kiri. Nuntun, ya bahasa kitanya nuntun orang buta dengan tangan kiri kita. Memberikan arahan, memberikan petunjuk, nuntun, menggandeng orang yang buta, tunanetra, biyadihil yusra, dengan tangannya yang kiri. Ja'a, datang, yaminuhu, tangan kanannya yang buta. Ja'a, datang, yaminuhu, tangan kanannya. Nyaknya itu kembali kepada orang yang buta. Fi yaminika, pada tangan kananmu. Ja'a, datang, yaminuha, tangan kanannya yang buta, fi yaminika, kepada tangan kananmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Imam Ali karramallahu wajhah untuk sama-sama kita perhatikan dan amalkan. Isi wasiat beliau, man arsyadal a'ma, siapa yang nuntun orang buta, biyadihil yusra, dengan tangannya yang kiri. Umpama ada orang buta pengen nyebrang jalan, kemudian kita ambil tangannya, pakai tangan kiri kita begitu. Kita gandeng, kita arahin, kita tuntun dengan tangan kiri kita. Ja'a yaminuhu, datang tangan kanannya yang buta, kelak pada hari kiamat. Fi yaminika, ngegandeng tanganmu untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ngegandeng orang buta dengan tangan kiri kita, nuntun dia untuk bisa nyeberangi jalanan, untuk menuntun dia ke tempat yang dituju. Kelak pada hari kiamat, gara-gara kita nuntun pakai tangan kiri, tuh orang yang buta pada hari kiamat nanti dengan tangan kanannya ngegandeng kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai bahasa kita nih, tibang nuntun tangan orang buta dengan tangan kiri kita, tibang nuntun dia pakai tangan kiri, bukan tangan kanan, tangan kiri. Kita tuntun tuh orang buta, gara-gara nuntun dia pakai tangan kiri aja bisa mengantarkan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kanan kita entar yang ngegandeng dia tuh orang. Dia orang tuh yang akan ngegandeng tangan kanan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui hadis ini banyak pelajaran, hadirin rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya bahwa ada banyak jalan untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Dan jalan yang Allah berikan kepada kita itu bisa dalam bentuk amal soleh apapun, bahkan yang menurut kita sangat-sangat sepele, yang menurut kita sangat sepele, kebaikan yang sepele yang abis kita kerjain kita kagak pikirin lagi tuh kebaikan, saking kecilnya kebaikan itu, Bu.
Saking sepeleknya kebaikan itu, Pak, sehingga setelah kita kerjain itu, kita kagak inget lagi tuh. Gara-gara amal baik yang sepele itu, yang kita kagak pikirin karena kecilnya, karena sepelenya, jadi kan kita ikhlas banget tuh. Sampai kita kagak pikirin, kita kagak inget saking ikhlasnya. Kenapa saking ikhlas? Saking kecilnya, saking sepelenya, ternyata berat timbangannya kelak di yaumil kiamah. Dan itu bisa menjadi salah satu kebaikan yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi nyatakan, tangan kiri kita, bukan tangan kanan, tangan kiri, digunakan untuk mengantarkan orang buta, itu juga jadi jalan bagi kita masuk ke dalam surga. Maka dalam Al-Quran banyak ayat yang negesin sama kita bahwa kebaikan apapun yang kita kerjakan bisa menjadi sebab bagi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka redaksinya dalam Al-Quran itu bentuknya adalah bentuk jamak. Di antaranya Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi, beberapa ayat terakhir surah Al-Kahfi itu ada ayat yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah, wa 'amilus solihat, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, tempat kembalinya kelak, tempat tinggalnya nanti adalah surga Firdaus. Bentuk katanya adalah jamak, as-salihat, berarti kebaikan-kebaikan apa aja bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Kebaikan apapun yang kita kerjakan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah, asalkan amal soleh itu diikat dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat untuk bisa masuk surga, syarat untuk mendapatkan surga, baik surga dunia maupun surga akhirat, dua. Yang pertama, iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh apa aja, asalkan dilakukan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jalan untuk bisa masuk surga. Jangan sepelekan kebaikan, karena kebaikan yang dianggap sepele dan kecil itu boleh jadi mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi nyatakan, siapa saja yang ngegandeng, yang nganterin, yang nuntun orang buta dengan tangan kirinya, kelak pada hari kiamat tangan kanan orang yang buta itu akan menuntun tangan kanan kita masuk ke dalam surga. Jadi banyak cara, hadirin rahimakumullah. Banyak cara. Inilah keistimewaan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa masuk surga karena profesinya sebagai guru. Orang bisa masuk surga karena dia punya usaha. Orang bisa masuk surga karena kekayaannya. Orang bisa masuk surga karena kebaikannya. Orang bisa masuk surga karena budi pekertinya.
Siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang diampuni oleh Allah. Kemudian itu yang jadi sebab dia masuk surga. Mungkin kita pernah mendengar kisah seorang ulama yang sedang menulis satu karya dengan penanya. Ketika pena itu hendak dimasukkan ke tempat tinta, dia lihat seekor laler nyemplung ke dalam tempat tinta itu. Lalu dia tolong itu laler, dia angkat pakai ujung penanya, kemudian dibersihkan. Setelah itu lalat tersebut kembali terbang. Kebaikan yang sepele. Waktu itu dia lakukan dengan penuh kasih sayang kepada sesama makhluk, karena kecintaannya kepada Allah yang mengantarkan dia cinta kepada setiap makhluk. Itu laler ditolong sama itu orang, ditolong sama itu ulama. Ternyata dosa-dosanya diampuni oleh Allah gara-gara menolong seekor laler. Dan itu yang menjadi sebab kelak dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun pernah mungkin mendengar cerita, mohon maaf, ada wanita tunasusila atau pelacur, atau bahasa Betawinya dongdot. Itu pelacur masuk surga karena menolong seekor anjing yang kehausan. Dia turun ke dalam sumur dengan sepatunya, dia ambil itu air, kemudian dia naik dari dalam sumur karena kecapean. Setelah dia memberikan air minum kepada itu anjing, karena kecapean yang sangat, akhirnya dia mati seketika itu juga. Mati karena kecapean. Mati apa meninggal ya? Mati apa meninggal? Hah? Mati ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mati berarti. Dia mati karena kecapean nolongin anjing. Habis dia bantu itu anjing dengan air minum yang diambil dari sumur, karena kecapean dia mati seketika. Itu pelacur karena kebaikannya menolong sesama makhluk Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia berhak menjadi penghuni surga. Membantu seekor laler, dosa diampuni, masuk surga. Membantu seekor anjing, dosanya diampuni, masuk ke dalam surga. Maka kita jadi optimis bahwa kita insya Allah pada hari kiamat nanti Allah daftarkan nama kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi optimis. Timbang membantu seekor anjing masuk surga, timbang membantu seekor lalat masuk surga, apalagi membantu sesama umat manusia. Jadi banyak cara untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang buta pakai tangan kiri masuk surga. Menyingkirkan duri di jalanan supaya orang enggak terkena duri, dosanya diampuni, masuk surga. Segampang itukah masuk surga? Ya, segampang itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah pesimis. Juga jangan jumawa dengan kebaikan yang kita lakukan. Jangan sombong dengan kebaikan yang kita lakukan. Saya mah pasti masuk surga, orang amal saya banyak sih. Emang dia? Enggak boleh begitu, hadirin rahimakumullah. Optimisme bisa kita bangun untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan.
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk terus berbuat baik. Mata yang Allah anugerahkan kepada kita bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Telinga, tangan, kaki yang Allah anugerahkan kepada kita, lisan yang Allah berikan kepada kita bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, idza kana al-insanu fi sakaratil maut, jika seseorang berada pada sakaratul maut, orang yang lagi sakaratul maut, itu kata Nabi, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din, sesungguhnya persendian-persendiannya mengucapkan salam perpisahan atas yang lain. Jadi ketika kita sakaratul maut, itu persendian yang ada di tubuh kita satu sama lain saling memberikan ucapan salam, salam perpisahan. Persendian tangan kita saling berucap salam perpisahan. Persendian kaki kita saling mengucapkan salam perpisahan. Persendian-persendian tulang yang ada di tubuh kita saling mengucapkan salam perpisahan antar satu dengan yang lain. Kayak kita ya, berpisah sama teman kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampai ketemu lagi ya bye bye, nah, misalkan begitu. Tapi nggak ngomong kayak gitu ya, antar persendian bye bye gitu. Jadi antar satu persendian dengan persendian yang lain saling mengucapkan salam perpisahan. Kapan itu? Saat seseorang sedang sakaratul maut. Maka selipkan dalam setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah, kita minta husnul khatimah, supaya saat sakaratul maut lisan kita dengan ringannya, dengan entengnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enteng lisan kita. Persendian-persendian tusallimu ala ba'din, saling mengucapkan salam perpisahan. Taqulu, itu persendian berucap, assalamu alaika fa inni muttu, salam untukmu, sesungguhnya aku mati. Jadi kata persendian yang satu ngomong ke temannya, assalamualaikum, salam untukmu, sebentar lagi aku mati ini. Oh iya, antar persendian saling mengucapkan salam perpisahan dengan ungkapan assalamualaikum fa inni muttu. Wa kadza sya'ratul bayda, demikian pula dengan rambut yang putih, ia pun mengucapkan salam perpisahan ala sya'ratis sauda, atas rambut yang hitam. Jadi rambut yang putih ngomong sama temannya rambut yang hitam, assalamualaikum fa inni muttu, salam untukmu, sesungguhnya aku mati. Luar biasa ya, hadis Nabi menjelaskan sampai segitunya, sampai urusan persendian ikut memberikan salam. Rambut yang putih mengucapkan salam kepada rambut yang hitam. Tuh. Karena rambut putih kan nggak langsung putih ya hadirin ya. Rambut yang putih itu kan nggak langsung putih. Itu kalau saya perhatiin tuh, rambut yang putih itu awalnya kan hitam tuh, hitam semua rambut kita tuh. Ntar yang putih itu yang pongkolnya dulu tuh, ya pongkolnya dulu tuh. Ntar lama-lama rata tuh. Begitu mulai memutih, tuh rambut ngomong tuh ke temennya yang hitam, ya mati dah gua, ya mati dah gua gitu.
Salam ya untukmu. Sebab saya sebentar lagi mati ini. Terus lama-lama lagi putih itu. Udah mati gitu. Rambut aja ngucapin salam, saling doain. Masa kita sama saudara kita kayak ngucapin salam? Rambut putih aja, ya sebelum benar-benar putih, dia ngomong ke temennya yang hitam. Bentar lagi gue mati nih, salam ya. Salam yang lain ya. Nah, gitu. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita agar sebelum ajal itu tiba, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah kebaikan. Sebab sakaratul maut kita itu tergantung dari bagaimana kebiasaan kita. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, insya Allah ya sakaratul maut kita dibikin lancar, dibikin gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul bersama teman-teman yang soleh, ya, dekat sama ulama, demen dengan majelis ilmu. Saudara kita membutuhkan perhatian dari kita, kita bantu. Itu akan memudahkan kita dalam sakaratul maut. Tambah lagi dengan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangin saya saat saya sedang sakaratul maut. Gampangin saya saat saya sedang sakaratul maut. Bakti sama orang tua kita bikin gampang sakaratul maut kita. Durhaka sama orang tua kita bikin kita susah sakaratul maut. Maka mumpung hayat masih dikandung padan, panjang umur sehat walafiat, kita masih punya orang tua kita lengkap, berikan perhatian yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita sesuai dengan kemampuan kita. Orang tua kita, bapak udah nggak ada, nggak menutup kesempatan bagi kita untuk tetap berbuat baik kepada beliau. Umpama nih ayah kita udah meninggal, emak kita udah nggak ada, itu tidak menutup kesempatan bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada ayah bunda kita yang telah meninggal dunia. Caranya kita doain beliau setiap habis sholat 5 waktu, bacain Fatihah buat ayah bunda kita yang udah nggak ada. Kemudian kita mohonkan ampunan untuk keduanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan kita tinggal tuh setiap habis sholat 5 waktu, Fatihahin bapak ibu kita setiap habis sholat 5 waktu. Kemudian udah setahun misalnya wafatnya ayah bunda kita sempetin untuk mengadakan acara haul. Jadi terus kebaikan itu bisa kita lakukan dalam rangka bakti kepada bapak ibu kita yang udah nggak ada. Karena itu akan membuat sakaratul maut kita menjadi gampang. Wasiat ayah bunda kita laksanakan. Sama teman-temannya ayah bunda kita jadiin lagi silaturahim. Nah itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka berbakti kepada bapak emak kita yang udah nggak ada. Karena bakti kepada ayah bunda sekali lagi akan memudahkan kita saat sakaratul maut. Orang waktu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu yang pertama kali mati anggota tubuh orang adalah persendian kaki. Jadi begitu dicabut nyawanya tuh kita pegang kakinya dah, kakinya udah dingin ini. Gitu nggak? Pengalaman yang pernah megang atau pernah mangku orang yang sakaratul maut, itu yang pertama kali berasa dingin tuh kakinya tuh kita pegang. Oh dingin, oh nyawanya udah lepas nih dari kakinya nih, dingin. Terus ke betis, terus ke paha,
terus ke perut, terakhir masih di kerongkongan. Artinya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalau dicabut dari sini duluan yang mati ya habis sudah. Ya kan? Kalau yang dingin misalnya begini. Saya belum pernah ngelihat orang ya waktu meninggal dunia, waktu sakaratul maut yang pertama kali dipegang sama yang hadir keningnya dulu begitu. Lah keningnya udah dingin. Lah itu sudah mati berarti, udah benar-benar mati. Yang pertama kali dipegang itu kakinya, karena kaki duluan tuh yang udah ngerasain mati itu. Sebelum nyawanya sampai kerongkongan, baru sampai kaki, masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan. Allah dengan kasih sayangnya masih memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalau yang dingin pertama kali kepala berarti habis kesempatan itu. Allah kasih kesempatan. Oh, mumpung nyawanya masih di kaki, Allah masih kasih kesempatan. Mumpung nyawanya masih di betis, Allah masih kasih kesempatan untuk beramal soleh dengan kalimat-kalimat thayyibah. Lah kan lidahnya udah kagak bisa bergerak orang sakaratul maut, hatinya kan masih bisa. Hatinya masih berzikir, hatinya masih berselawat kepada baginda Rasul, hatinya masih beristighfar mohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah terima taubatnya karena masih punya kesempatan untuk itu. Andai kata Allah cabut nyawa orang, langsung dibikin mati dari palanya, dari lehernya langsung, berarti habis kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih kasih kesempatan untuk itu. Assalamu alayka fa inni muttu kadza sya'ratul bayda'u 'ala sya'ratis sauda. Rambut putih mengucapkan salam kepada rambut yang hitam. Setiap persendian yang ada di badan kita mengucapkan salam perpisahan satu dengan yang lain. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sakaratul maut, dipegang tangannya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, pegang kakinya, berasa dingin. Terus Nabi sampai berkata begini, sakit ya sakaratul maut itu, cukuplah aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut bagaikan kulit badan kita dilepas dikit-dikit meninggalkan daging kita. Oh, sakitnya bukan main. Kata Nabi, cukup saya aja deh yang ngerasain sakit. Umat saya jangan sampai merasakan sakit sakaratul maut. Masya Allah. Nabi sampai segitunya ya kasih sayangnya kepada umat saat beliau sakaratul maut. Beliau ngerasain sakitnya sakaratul maut. Kemudian Nabi berucap, ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Bagaimana umatku setelah aku tiada nanti. Kemudian tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Ini wasiat dari baginda Nabi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Ketika nyawa Nabi sudah sampai atau sudah mendekati kerongkongan, muka Nabi, hadirin rahimakumullah, muka Nabi terlihat pucat, mengeluarkan keringat dingin, dan Nabi terlihat merasakan sakit. Kemudian malaikat Jibril yang menyaksikan itu membuang muka. Lalu Nabi bertanya, malaikat Jibril, kenapa kau buang muka? Kau nggak senang ya melihat wajah saya? Kata Jibril, bukan itu ya Rasul. Bukan aku nggak senang melihat wajah engkau. Wajah engkau adalah wajah yang demikian
indah rupawan. Tapi saat ini aku nggak sanggup untuk melihat wajah engkau ya Rasulullah. Wajah yang demikian teduh, wajah yang bikin hati orang adem, wajah yang menjadi sebab orang-orang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku lihat wajahmu mencerminkan rasa sakit yang sedang engkau derita karena sakaratul maut. Aku enggak sanggup untuk melihat wajah engkau ya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu sengaja merasakan sakitnya sakaratul maut bukan karena sedikitnya amal beliau, bukan hadirin. Beliau ingin ngerasain bagaimana sih sakaratul maut. Begitu dirasakan luar biasa sakitnya, beliau terucap, cukup saya aja dah yang ngerasain sakitnya sakaratul maut. Umat saya jangan. Nah, hadirin rahimakumullah, kita tambahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul dengan banyak bersalawat kepada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, karena beliau ya berkorban untuk kita itu luar biasa. Berkorban untuk kita itu luar biasa. Ya Ali, wahai Ali, ihfad wasiyati, jagalah wasiatku. Ingat-ingat wasiatku, kama hafiztuha, sebagaimana aku menjaganya. An Jibril, dari malaikat Jibril. Nabi pesan kepada Imam Ali, wahai Ali, jaga nih wasiat sebagaimana aku menjaga wasiat tersebut yang aku dapatkan dari malaikat Jibril. Kama hafiztuha an Jibril an Rabbin, aku jaga wasiat itu dari Jibril. Jibril dari Allah, Tuhan yang taqaddasat asma'uh, yang suci nama-namanya. Wala ilaha ghairuh, dan tiada Tuhan selainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, wasiat demi wasiat Nabi telah sama kita ikuti mulai dari awal sampai akhir. Hari ini hari Ahad, tanggal berapa nih? Tanggal 7 Januari. Bulan Islamnya bulan apa sekarang? Jumadil akhir. Tanggal kurang begitu ngopenin kita ya kalau bulan Islam. Tanggal 7 Januari bertepatan dengan Jumadil akhir. Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 25 Jumadil akhir. Kita selesaikan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah pesan kepada kita ya melalui sahabat Ali bin Abi Thalib agar kita jaga ini wasiat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang luhur budi pekertinya, yang mulia akhlaknya, yang santun, dan itu semuanya akan menjadi jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil qiyamah insyaallah kita semuanya akan berkumpul bersama yang memberikan wasiat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Semoga ilmu ini menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang-orang yang saleh dan salihah. Hidup kita dibahagiakan oleh Allah, hidup anak keturunan kita dibahagiakan oleh Allah fid din wad dunya wal akhirah. Kita juga minta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada majelis ini, agar majelis semakin berkah. Allah anugerahkan kepada negeri ini pemimpin yang saleh, yang bisa menciptakan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sakit kita doakan agar Allah angkat penyakitnya. Yang rezekinya lagi seret, kita mohon kepada Allah agar diluaskan rezekinya. Yang hatinya lagi resah gelisah, Allah berikan ketenangan dan ketentraman. Yang lagi menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya,
Allah berikan jalan keluar li hadhihi niyyah wa li kulli salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.